Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 41. Hanya 1 juta. Su Yuexian, Song Yan juga merasa sedikit merah. Jurumudi Beichen, sebuah kapal yang belum diluncurkan ke air, diberitahu oleh Chu Chen bagaimana rasanya menjadi kapal induk. Sangat tidak tahu malu, Su Yuexian sedikit marah dan menatap Chu Chen. Apakah kamu bangga disukai oleh Xiaobei? Ini adalah aib bagi keluarga Song dan bahan tertawaan bagi seluruh kota Chan. Chu Chen menyesap tehnya dan berkata, apakah suatu kehormatan membiarkan seorang wanita yang sudah menikah menyenangkan tuan muda keluarga Ye? Kamu, Su Yuexian tidak menyangka Chu Chen akan membalas, dan menatap Chu Chen dengan marah. Apakah kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi suami Yan Yan? Biar ku beritahu, saat makan malam ulang tahun Yan Yan, kamu juga tersinggung Song Qingpeng. Sekarang keluarga mereka telah naik ke rumah Huang. Kamu bahkan tidak bisa berjalan-jalan. Keluarga Huang mungkin belum tentu menyukai mereka. Chu Chen berseru. Kamu tidak menyukai mereka? Su Yuexian mencibir. Malam ini, Tuan Huang Wu mengadakan perjamuan untuk keluarganya di Istana Kekaisaran. Song Yan mengerutkan kening, terdengar suara langkah kaki cepat di lantai bawah. Song Qiu tampak bersemangat dan berjalan sambil tertawa. Saya melihat keluarga paman kedua saya kembali dengan aib. Terlebih lagi, wajah Song Qinglong jelas terluka. Dia jelas telah dipukuli. Apa? Su Yuexian tercengang. Keluarga paman kedua berencana untuk mendaki cabang tinggi keluarga Huang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pada akhirnya, mereka menyinggung keluarga Huang. Song Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda dan mengejek. Benarkah? Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Song Qiu tertegun sejenak. Kakak, bukankah Chu Chen memberitahumu? Song Yan melirik Chu Chen. Kamu juga tahu, ekspresi Su Yuexian berubah beberapa kali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan turun. Mengapa ibu tidak bahagia? Song Qiu bingung. Setelah Song Qiu pergi, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Chen dari atas ke bawah. Intuisinya memberitahunya bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Chu Chen. Namun, pihak lainnya adalah keluarga Huang, dan itu masih di Hotel Huang Ting. Tidak peduli seberapa mampu Chu Chen, dia tidak akan bisa ikut campur dalam masalah ini. Belum lagi, orang ini Chu Chen tahu cara memperbaiki keadaan. Kapan kamu kehabisan? Song Yan bertanya. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku akan menggambar lingkaran dan mengutuk mereka? Ruang di ruangan itu terlalu kecil untuk dimanfaatkan dengan baik. Chu Chen tersenyum gembira, sekarang sepertinya itu memang berguna. Song Yan memutar matanya dan berkata, bicaralah seperti manusia. Chu Chen mengangguk dan berkata dengan serius, saya melipat jimat kertas dan mengendalikan Song Qinglong melalui teknik penjahat. Hei, istriku, mengapa kamu kembali ke kamar lagi? Bang! Pintu kamar Song Yan ditutup. Itu penuh omong kosong. Di dalam kamar, Song Yan duduk di depan meja rias dan melihat dirinya di cermin.
Song Yan mulai linglung. Chu Chen, orang seperti apa dia? Hanya dalam 2 atau 3 hari, Chu Chen telah sepenuhnya membalikkan citra orang bodoh yang ada dalam pikirannya Song Yan selama 5 tahun. Meskipun Chu Chen tidak mengatakan apapun yang dapat diandalkan, Song Yan memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa mulai dari makan malam ulang tahunnya, semua yang terjadi, meskipun tampak buruk, pada akhirnya, dialah yang diuntungkan. Dia tidak diintimidasi, dia dapat mengambil alih penuh perusahaan farmasi Bei Chen. Semua ini sepertinya berubah karena Chu Chen. Matahari terbit di timur. Chu Chen dan Song Yan keluar dari villa bersama. Terdengar suara genderang di kejauhan, dan singa menari di atas tumpukan bunga plum. Keterampilan Xiao Qiu cukup bagus. Dari siapa dia mempelajarinya? Chu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menyukai tinju dan kungfu menendang sejak dia masih kecil. Dia bergabung dengan sekolah seni bela diri Kunying. Saya mendengar bahwa kemampuan pemahamannya cukup baik. Namun, ayah saya tidak menyukainya, kata Song Yan. Chu Chen mengangguk. Song Qiu adalah satu-satunya keturunan laki-laki Song Xieyang. Jadi Song Xieyang tentu saja ingin dia mewarisi bisnis keluarga daripada mengambil jalur kungfu. Selama periode ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Qiu berlatih kungfu di rumah secara sah. Song Yan berkata, ayah sangat mementingkan kompetisi kebangkitan singa pada upacara pembukaan kota Jintan. Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu, Xia Bei, apakah ada kemungkinan kaligrafi yang diberikan Tuan Muda kepadamu akan terpilih sebagai King? Kakek sangat optimis tentang hal itu. Jika waktunya tiba, Xiao Qiu akan menurunkannya dan kamu akan tahu. Chu Chen tertawa. Song Yan menghela nafas. Persaingannya terlalu besar. Banyak sekolah seni bela diri mendapat dukungan dari berbagai perusahaan. Dalam kompetisi pemilihan pemuda ini, bahkan pemilik banyak sekolah seni bela diri berpartisipasi secara langsung. Sayang, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Chu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan serius kepada Song Yan. Berapa banyak tabungan yang kamu miliki? Mendengar ini, Song Yan terkejut, lalu menatap Chu Chen dengan waspada. Mengapa kamu menanyakan ini? Sekarang ada kesempatan untuk menggandakan deposit Anda 20 kali lipat. Chu Chen berkata, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan sebelum kembali. Song Yan memandang Chu Chen dengan bingung. Saya mendengar bahwa Tuan Muda dari keluarga Huang membuat rintangan bagi orang-orang untuk bertaruh siapa yang berhasil memenangkan teh hijau di kompetisi petik hijau kota Jintan. Chu Chen tersenyum penelepon memberitahunya berita itu. Peluang keluarga Song memenangkan kejuaraan adalah 1:20. Mulut Song Yan sedikit bergerak. Dia tidak tertarik dengan perjudian semacam ini. Terlebih lagi, saya baru saja selesai berbicara tentang betapa sulitnya meraih medali perunggu. Song Yan pergi dan menuju ke gedung Jintan. Di tengah jalan, ponsel Chu Chen berdering. Chu Chen, aku baru saja memasang taruhan. Suara Xia Bei terdengar. Aku membeli keluarga Huang dan keluargaku menang. Hahaha. Apa menurutmu kamu bodoh? Kamu optimis dengan keluarga Song? Aku bisa mengerti itu Anda adalah menantu dari keluarga Song. Tapi,
Anda harus menganalisisnya berdasarkan situasi sebenarnya. Izinkan saya memberitahu Anda berita yang sangat rahasia. Orang yang mewakili keluarga Huang dalam kompetisi ini adalah Tuan Huang Sisiong. Tahun lalu, Master Huang Sisiong memenangkan kejuaraan. Terlebih lagi, Master Huang Sisiong telah belajar barongsai sejak dia masih kecil dan merupakan salah satu raja singa paling terkenal di Canceng. Chu Chen melirik Song Yan yang mengemudi di sebelahnya dan ragu-ragu sejenak. Saudara Bei, apakah yang kamu katakan tadi malam benar? Tentu saja, meskipun kemungkinannya kecil, tapi yang pasti, lebih baik bertaruh pada keluarga Huang. Xia Bei berkata, kalau begitu aku akan memasangkan taruhan untukmu. Tidak. Aku masih ingin bertaruh pada keluarga Song. Apa? Suara Xia Bei di ujung telepon berseru. Xiao Chen, apakah kamu bercanda? Uangnya sangat kecil. Saya akan dengan senang hati membelinya. Chu Chen berkata, kekayaan dan kekayaan dalam bahaya. Kalau saudara ipar saya tiba-tiba keluar. Xia Bei. Setelah Chu Chen menutup telepon, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu meminjam uang dari Xia Bei? Saudara Bei sangat antusias dan bersikeras untuk mengizinkan saya memasang taruhan dengannya, jadi saya akan ikut-ikutan saja. Chu Chen tidak menganggapnya serius. Song Yan mengangguk dan terdiam sejenak. Sebenarnya kamu tidak perlu meminjamnya. Ada uang di kartu yang kuberikan padamu. Chu Chen menamparkan kepalanya dan berkata, jika istriku tidak memberitahuku, aku hampir lupa. Song Yan bertanya, berapa banyak yang kamu pertaruhkan pada keluarga Song untuk memenangkan kejuaraan? Kamu menggunakan uang yang kuberikan padamu di kartu dan membayarnya kembali ke Xia Bei terlebih dahulu. Hanya 1 juta. Song Yan menginjak rem dan berhenti di depan lampu lalu lintas. Dia berbalik untuk menatap Chu Chen seolah dia orang gila. Chu Chen penuh dengan harapan. Sayang, berapa harga kartu yang kamu berikan padaku? Song Yan, bab 42 orang pertama di Gedung Jintan. Song Yan tiba-tiba merasa bahwa Chu Chen benar-benar orang gila sebelum dia menjadi bodoh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meminta Tuan Muda Xia Bei meminjam 1 juta untuk bertaruh pada kemenangan keluarga Song dalam kompetisi kebangkitan singa? Itu setara dengan membuang 1 juta secara langsung. Gedung Jintan terletak di kawasan paling makmur di Canceng. Mobil melaju ke tempat parkir dan Chu Chen serta Song Yan berjalan berdampingan. Sebelum tiba, Song Yan sudah menghubungi penanggung jawab Gedung Jintan yang sedang menunggu di lobi lantai 1. Manajer Huang, ini Song Yan melangkah maju. Di Gedung Jintan, siapapun yang bermarga Huang mewakili identitas keturunan keluarga Huang. Manajer Huang mengangguk sambil tersenyum dan melirik Chu Chen yang berdiri di samping Song Yan secara sengaja atau tidak sengaja. Dia adalah suamiku. Chu Chen memperkenalkan. Tuan Chu. Manajer Huang tersenyum sopan, lalu menghela napas, sayang sekali. Chu Chen mengangkat alisnya sedikit. Manajer Huang memimpin mereka berdua ke dalam lift dan menekan lantai berikutnya. Gedung Jintan memiliki total 36 lantai. Yang menarik bagi Nona Song adalah kantor di lantai 21. Itu kebetulan. Saya dengar bahwa keluarga Ye saya punya urusan dengan Nona Song dan memiliki hubungan yang baik.
lantai 22 hingga 26 gedung Jintan semuanya disewa oleh keluarga Ye. Song Yan mendengarkan sepenuhnya. Ngomong-ngomong, lantai 20 adalah kantor farmasi Qian. Manajer Huang tersenyum, pesaing Nona Song. Chu Chen melihat dan melihat bahwa ekspresi manajer Huang penuh dengan penghinaan, dan kata-katanya bahkan lebih mengejek. Gedung Jintan adalah perwakilan dari pusat bisnis Changcheng. Siapapun yang memilih menara Jintan adalah model bagi perusahaan terkenal di industrinya. Namun yang diwakili Song Yan kini hanyalah sebuah perusahaan farmasi yang bahkan belum terdaftar. Berani memilih gedung Jintan sebagai titik awal, di lantai atas adalah keluarga Ye, yang berseteru dengan keluarga Song, dan di lantai bawah adalah Qian Pharmaceutical, raksasa industri farmasi di Changcheng retak. Namun, sikap manajer Huang membuat Chu Chen merasa sedikit aneh. Pilihan Song Yan sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia, jadi tidak perlu ada sinisme seperti itu. Sayang, apakah kamu pernah mengenal manajer Huang sebelumnya? Chu Chen bertanya pada Song Yan setelah tiba di lantai 21. Song Yan menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya kita bertemu. Chu Chen melirik manajer Huang yang berdiri tidak jauh dari situ dan berkata, mulutmu benar-benar bo. Song Yan mengedipkan mata. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Manajer Huang ini memiliki banyak kekuasaan di gedung Jintan. Setelah Song Yan melihatnya, dia sangat puas dengan tempat ini. Di puncak tangga, tiba-tiba seseorang muncul. Manajer Huang, saya mendengar seseorang akan membuka perusahaan farmasi di lantai ini. Manajer Huang tampak tersenyum. Ternyata Tuan Qian ada di sini. Pemuda Qian Busao, tuan muda perusahaan farmasi Qian. Qian Busao memandang Song Yan, matanya sedikit berbinar. Dia berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ini pasti Nona Song San. Lebih baik bertemu dengannya daripada menjadi terkenal. Pantas saja dia disukai oleh Tuan Ye. Song Yan mengerutkan kening. Sebuah tangan terulur dan memegang tangan Qian Busao. Nama saya Chu Chen. Istri saya menderita misofobia dan tidak memegang tangan kotor. Qian Busao menyipitkan matanya dengan dingin. Segera melepaskannya dan menatap Chu Chen. Kamu tampaknya cukup beruntung. Tapi aku tidak tahu bagaimana kabarmu hari ini. Hitung sendiri sebelum keluar. Semoga berhasil. Chu Chen tersenyum. Rongdong berkata bahwa Tuan Ye telah memberi perintah untuk tidak berurusan denganmu untuk saat ini. Qian Busao berdiri di samping Chu Chen dan berkata dengan suara rendah. Namun, Rongdong menjadi gila dan tidak mengakui kerabatnya. Di hadapan seluruh kerabatnya, semua orang di Royal Court Hotel, penghinaan, Rongdong tidak akan menyerah begitu saja. Ngomong-ngomong, Rongdong baru saja minum teh di kantorku, dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Song Yan juga mendengar kata-kata Qian Busao, dan wajahnya sedikit berubah. Qian Busao memandang Song Yan, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nona Song San, jika kamu mengikuti Tuan Ye, bukankah kamu akan 100 kali lebih baik dari pria ini? Tahukah kamu mengapa Rongdong dipukuli? Tanya Chu Chen. Qian Busao melirik ke arah Chu Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku, mengapa? Chu Chen menyipitkan matanya dan tersenyum,
melangkah maju, mengangkat dan menurunkan tangannya. Patah, sebuah tamparan keras mengejutkan Qian Busao, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. "Chu Chen," seru Song Yan, wajahnya berubah. "Mengapa orang ini memukul seseorang lagi?" "Sekarang kamu tahu alasannya." Chu Chen terkekeh. "Dia memiliki mulut yang buruk seperti kamu." Qian Busao menutupi wajahnya dan menatap Chu Chen dengan mata marah. "Beraninya kau melakukannya?" Qian Busao tidak tahan dengan perasaan ditampar wajahnya. Jadi dia melangkah maju tanpa mempertimbangkan perbedaan kekuatan. Chu Chen mengangkat kakinya dan menendang Qian Busao ke tanah. "Kamu berani menggerakkan kakimu? Apa yang kamu lakukan?" Manajer Huang akhirnya sadar. Menjadi marah dan bergegas maju, memulai perkelahian di gedung Jintan. "Apakah kamu tidak memberikan wajah keluarga Huang?" Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi Song Yan tiba-tiba berubah. Wajah keluarga Huang dicanceng. Siapa yang tidak berani memberi? Kata-kata manajer Huang sangat berbobot. Manajer Huang membantu Qian Busao berdiri dan berkata, "Tuan Qian, Anda baik-baik saja." Qian Busao menahan rasa sakit, matanya dipenuhi amarah, dan dia menatap Chu Chen. "Orang bodoh yang datang mengunjungi menantu laki-laki saya berani melakukan sesuatu pada tuan muda ini. Manajer Huang, haruskah Anda menangani masalah ini hari ini? Atau haruskah aku selesaikan sendiri?" Apa yang terjadi di gedung Jintan tentu saja urusan keluarga Huang. Manajer Huang memandang dengan dingin dan berkata kepada Chu Chen kata demi kata, "Bagaimana Anda akan menjelaskan masalah ini?" Pada saat yang sama, manajer Huang mengeluarkan walkie-talkie, mengucapkan beberapa patah kata, dan memberitahu petugas keamanan gedung Jintan untuk datang. Saat Song Yan hendak berbicara, Chu Chen meraih tangannya dan berkata, "Istriku, jangan gugup, kami tidak akan bertanggung jawab atas masalah ini." Song Yan ingin menangis tetapi tidak menangis. Apakah ini masalah benar dan salah? Secara alami, dia bisa tahu sekilas bahwa Qian Busao sengaja memprovokasi. Suara manajer Huang penuh sinisme sejak awal. Mungkin yang terjadi hari ini adalah drama yang mereka sutradarai bersama. Biarkan Chu Chen menyinggung keluarga Huang. Chu Chen memandang manajer Huang. "Apakah Anda tahu siapa saya?" Manajer Huang tertegun sejenak, lalu mencibir, "Kamu sangat terkenal. Saya rasa saya harus tahu." Senang mengetahuinya, Chu Chen tersenyum. "Jika istrimu yang dipermalukan secara verbal, apakah kamu mampu menanggungnya?" Manajer Huang mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Qian tidak memiliki keluhan terhadap Anda. Jadi bagaimana Anda bisa berbicara tentang penghinaan?" "Chu Chen, izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang berani bertarung di gedung Jintan. Tahukah Anda itu? Saya merasa terhormat menjadi orang pertama di gedung Jintan." Ekspresi manajer Huang menjadi gelap. Sepertinya Chu Chen tidak berniat berinisiatif memberikan penjelasan. Mata Qian Busao menjadi semakin dingin. Dia masih sakit karena ditendang oleh Chu Chen. Dalam hal ini, manajer Huang, ini gedung Jintan. Saya tidak ingin pergi terlalu jauh. Mengapa Anda tidak membiarkan seseorang menghajarnya? Dun, buang itu keluar dari gedung Jintan dan masalahnya selesai. Bersambung.